Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Loaded. Yeah. What? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safer Raihan dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal hukum administrasi negara. Di slide pertama, pengenalan hukum administrasi negara. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum administrasi negara. Di sini saya mengambil dari 3 teori. Yang pertama ada menurut Utrecht, menurut Logeman, dan menurut Kusmadi Pudjosewojo. Menurut Utrecht, Han ialah menguji hubungan hukum khusus atau istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Artinya, kekuasaan yang dimiliki oleh administrasi negara. Lalu menurut Logeman, tugas administrasi negara adalah mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan, masyarakat, pengajaran, atau pengairan, dan lain-lain sebagainya. Lalu menurut Kusmadi Pudjosewojo, hukum administrasi negara merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya. Lalu, di slide keempat, istilah hukum administrasi negara. Yang pertama ada Han, State Administrative Recht. Yang kedua ada hukum administrasi atau administrasi Recht, ada di Belanda. Hukum tata pemerintahan Bestuurrecht di UU nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN. Lalu hukum tata usaha pemerintahan dan hukum tata usaha negara UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN. Dan administrative law ada di Inggris, lalu Verwaltungsrecht ada di Jerman, lalu Droit administratif ada di Prancis. Next, perkembangan hukum administrasi negara. Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintahan mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu mulai menggunakan sarana hukum. Hukum administrasi dalam bentuk yang demikian ini nampaknya senantiasa hukum administrasi luar biasa, yakni bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Lalu lapangan hukum administrasi negara khusus dan hukum administrasi negara umum. Lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dan kebijakan penguasa. Contoh, hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan lapangan hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terkait pada suatu bidang hukum tertentu dari kebijaksanaan penguasa, seperti contoh Algemene Belastingwet voor Burgerlijk Bestuur. Lanjut, kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum. Hukum administrasi dibagi menjadi 2, yaitu hukum administrasi material dan formil. Terletak pada hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting atau esensial
bagi kehidupan masyarakat sehingga penegak norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Perbedaan antara hukum administrasi dengan bidang hukum lainnya. Hukum administrasi normal hanya mengenal contentious process reh, tetapi juga non-contentious process reh. Hukum acara sengketa dan hukum acara non-sengketa. Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang mengenal kodifikasi hukum, administrasi umum tidak mengenal kodifikasi. Yang ke C, tidak ada pemisah tegas antara hukum tata negara dari hukum administrasi terhadap hukum tata negara. Hukum administrasi merupakan perpanjangan dari hukum tata negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata negara, disampingi sebagai hukum instrumental juga menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasa. Fungsi hukum administrasi negara memberikan pedoman dan arahan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahannya. Yang ke B, memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan pemerintahan itu. Dan di sini ada tugasan. Tugasan itu mengatur urusan pemerintah. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. A. Efektivitas kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. B. Legitimisasi. Kegiatan jangan sampai menimbulkan keributan dikarenakan tidak dapat diterima masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Yang ke C. Yuriditas. Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat administrasi tidak boleh melawan hukum dalam arti luas. D. Legalitas. Setiap perbuatan atau keputusan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. E. Moralitas. Moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. F. Efisiensi. Wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Dan yang terakhir, teknik dan teknologi wajib digunakan untuk mengembangkan. Lanjut, sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum formil dan sumber hukum material. Dan sumber hukum formil adalah sumber yang sudah diberikan bentuk hukum yang berisi kumpulan kaidah hukum yang terdiri dari penilaian-penilaian yuridis yang sudah dipastikan dalam bentuk perundang-undangan. Contoh, UUD, TAP MPR, UU Perpu, dan lain sebagainya. Lalu sumber hukum material yaitu sumber hukum yang memasukkan isi kaedah yang berupa penilaian manusia tentang apa yang seharusnya dianggap sebagai hukum. Contoh, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup sebagai pedoman dalam membentuk hukum positif. Lanjut, asas-asas pelaksanaan pemerintahan atau administrasi yang baik. Asas-asas mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan yang apabila dilanggar, maka secara otomatis keputusan yang bersangkutan batal demi hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Lanjut, asas-asas hukum administrasi negara, yaitu asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, asas-asas wawasan Nusantara, asas-asas ketahanan nasional, asas-asas kedaulatan negara, asas-asas negara hukum, asas hati-hati dalam penggunaan kekuatan negara, asas-asas ketelitian dan kesungguhan hati dalam mengurus kepentingan warga masyarakat, asas-asas kesesamaan dan kejujuran dalam mengambil keputusan terhadap pemohonan para warga masyarakat. Perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara.
Prince, HTN mempelajari hal-hal fundamental yang mengatur dasar-dasar dari negara, sedangkan Han lebih menitik beratkan kepada hal yang teknis, misalnya pajak dan kepegawaian. Logeman, HTN mempelajari jabatan yang ada dalam negara, siapa yang mengadakan cara pengisian jabatan-jabatan itu, wewenang, hubungan jabatan yang satu dengan yang satu sama lain. Han mempelajari dalam pelaksanaan dari jabatan-jabatan atau wewenang itu. Oppenheim, HTN mempelajari negara dalam keadaan diam. Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, alasan Han tidak ada kodifikasi. Mr. Donner berpendapat, karena peraturan-peraturan Han berubah sangat cepat dan mendadak atau sering berubah-ubah. Yang B, pembuat peraturan di bidang hukum administrasi tidak berada dalam satu tangan, tidak ada pada lembaga legislatif, tetapi juga di tangan administrasi negara, baik di tingkat pusat maupun dengan peraturan-peraturan menjadi sangat beraneka ragam dan tidak konsisten. Han memiliki undang-undang, yaitu nomor 9 tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.